dapat sekawanan burung sedang berebut sesuatu yang ternyata itu adalah serpihan daging dan potongan tulang manusia. Tak jauh dari sini aku menemukan putramu dalam keadaan sudah tak bernyawa. Sepertinya ia dimangsa binatang buas. Semoga Allah memberikan pahala kepada anakmu dan menyabarkanmu atas keadaan ini. Orang itu langsung berucap, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan untukku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya hingga ia tidak menyiksanya dengan api neraka. Setelah itu dia berucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu menarik nafas panjang dan menghembuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, syukrulillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa channel Nasihat Ulama yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang salah seorang sahabat. Kisah ini dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, suatu ketika aku sedang berpatroli memeriksa keamanan di sekitar pantai. Sampailah aku di satu padang dekat hutan. Di sana terdapat sebuah kemah yang terlihat sudah usang. Karena penasaran, maka aku pun mendekatinya untuk memeriksa siapa gerangan penghuni kemah tersebut. Langkahku terhenti oleh suara lirih dari dalam tenda. Kuperhatikan ternyata di dalamnya ada seorang lelaki tua sedang duduk berdoa. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan akafa'u bihi syukra ni'matika allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala katsirin man falakta tafdilah. Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu hingga aku bisa memanjatkan syukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan sungguh Engkau telah melebihkan aku atas kebanyakan makhluk yang Engkau ciptakan. Rasa penasaran membawaku untuk segera menemui lelaki tua itu. Nikmat apa gerangan yang membuatnya memanjatkan syukur sedemikian rupa? Ketika masuk, alangkah terkejutnya diriku, kata Abu Abdullah, ketika melihat keadaannya. Ternyata lelaki tua itu buntung kaki dan tangannya, serta penglihatannya mulai buram, tidak jelas lagi melihat. Setelah mengucapkan salam, aku bertanya kepadanya, wahai Pak Tua, kenapa engkau memanjatkan doa syukur itu? Apa yang kau syukuri atas keadaanmu, sedangkan kaki dan tanganmu buntung, matamu rabun, dan kau hidup sebatang kara di tenda ini? Ia menjawab, wahai hamba Allah, tak kau lihatkah apa yang diperbuat Tuhanku kepadaku? Demi Allah, jika ia mengirimkan petir yang menyambar tubuhku, atau ia timpakan gunung hingga hancur tubuhku, atau ia memerintahkan laut untuk menenggelamkanku, atau ia perintahkan bumi ini untuk mengubur badanku, maka aku akan tetap bersyukur atas nikmat lisan yang dengannya aku bisa memuji dan bersyukur kepadanya. Bukankah banyak hamba-hamba Allah yang bisu tidak bisa bicara? Allah memberikan kepadaku telinga yang dengannya aku bisa mendengar. Bukankah banyak di luar sana hamba-hamba Allah yang tuli tidak bisa mendengar? Allah memberiku nikmat iman di saat banyak hamba Allah berkubang dalam lumpur kekufuran. Aku pun tertunduk sementara ia terus-menerus menyebut satu persatu nikmat Allah. Pak Tua itu melanjutkan, wahai hamba Allah, dikarenakan Allah telah mempertemukan engkau denganku, maka aku memohon bantuan kepadamu. Aku hidup bersama anak lelakiku. Dialah satu-satunya orang yang mengurusku, mengambilkan air wudhu untukku ketika waktu sholat tiba,
menyuapiku ketika aku butuh makanan dan minuman. Sudah 3 hari ini ia tak kembali, maka bantulah aku untuk menemukannya. Aku pun mengiyakan permintaannya, kata Abu Abdullah, dan segera bergegas mencari di mana gerangan putra Pak Tua tersebut. Sampailah aku di sebuah gundukan pasir yang tak jauh dari tenda itu. Di sana terdengar suara seperti burung gagak sedang berebut makanan. Benar saja, setelah mendekat ke sumber bunyi itu, aku lihat di sana terdapat sekawanan burung sedang berebut sesuatu yang ternyata itu adalah serpihan daging dan potongan tulang manusia. Ternyata itu adalah jenazah anak Pak Tua itu yang kemungkinan diterkam serigala, lalu sisa jasadnya diperebutkan burung pemakan bangkai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pun kebingungan, apa yang harus aku katakan kepada Pak Tua itu? Bagaimana cara aku mengabarkan hal ini? Ketika aku berjalan menuju ke tenda itu, tiba-tiba terlintas dalam benakku tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Maka ketika aku sampai kepadanya, aku berkata, "Wahai Pak Tua, manakah yang lebih mulia antara dirimu dan Nabi Ayub alaihissalam?" "Jelas Nabi Ayub lebih mulia dariku," kata dia. "Tahukah engkau cobaan yang menimpa Nabi Ayub?" "Iya, beliau diuji dengan harta, anak, dan istri," kata Pak Tua itu. Aku melanjutkan apa yang dilakukan Nabi Ayub alaihissalam dengan cobaan itu. Ia bersabar, bersyukur, dan memuji Allah. Aku berkata, tak hanya itu, bahkan ia ditinggalkan oleh kerabat dan saudaranya, serta Allah menjadikan keadaannya dicela dan dicemooh manusia, dan fitnah yang menimpa dirinya demikian menyedihkan. "Lalu bagaimana sikap Nabi Ayub?" tanyaku kepadanya. Pak Tua itu menjawab, beliau bersabar, bersyukur dan memuji Allah. "Apa maksud pertanyaanmu itu, wahai hamba Allah? Lalu bagaimana dengan permintaanku? Apakah engkau bertemu dengan putraku?" "Begini, tak jauh dari sini aku menemukan putramu dalam keadaan sudah tak bernyawa. Sepertinya ia dimangsa binatang buas. Semoga Allah memberikan pahala kepada anakmu dan menyabarkanmu atas keadaan ini." Orang itu langsung berucap, "Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan untukku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya hingga ia tidak menyiksanya dengan api neraka." Setelah itu dia berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu menarik nafas panjang dan menghembuskannya, dan ternyata itu adalah nafas terakhirnya. Ia menyusul anaknya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pun berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Aku pun menangis terharu sejadi-jadinya, lalu menutupi jenazahnya dengan selimut. Hingga ada 4 orang prajurit kerajaan yang datang. Salah satunya berkata kepadaku, "Wahai Abu Abdullah, apa yang terjadi denganmu?" Aku pun menceritakan apa yang terjadi. Lalu mereka berkata, "Buka wajahnya, siapa tahu kami mengenalnya." Aku pun menyingkap selimut yang menutupi wajahnya. Mereka pun tersungkur mencium kening dan kedua tangan jenazah Pak Tua itu seraya berkata, "Ini Abu Kilabah Al-Jarimi. Dia orang soleh yang matanya selalu tertunduk dari apa yang Allah haramkan. Dia senantiasa sujud dikala manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Ia pergi dari Basra ke Syam karena menghindari raja yang ingin mengangkatnya menjadi hakim agung. Lalu kami mengurus jenazahnya. Maka hari itu ketika kembali ke pos jaga, aku tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi bertemu dengan Pak Tua itu. Ia berada di sebuah taman indah, memakai 2 lembar kain surga sambil melantunkan ayat "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar."
keselamatan bagi kalian dengan surga karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kembali setelah itu. Aku pun bertanya kepadanya, bagaimana engkau memperoleh ini semua? Ia menjawab, sesungguhnya Allah menyiapkan derajat mulia yang tinggi, yang tidaklah derajat itu bisa diraih melainkan dengan sabar ketika mengalami cobaan dan syukur ketika diberi nikmat, serta tentram dengan rasa takut kepada Allah baik ketika sendiri atau ketika di tengah-tengah manusia. Demikianlah para pemirsa kisah akhir perjalanan hidup Abu Kilabah yang menjalani kehidupannya dengan penuh kesabaran dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kunci daripada kebahagiaan seorang mukmin. Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji keadaan seorang mukmin dikarenakan dua hal. Kata beliau, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur dan itu baik baginya, dan jika mendapatkan kesusahan maka dia bersabar dan itu baik baginya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.